Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Vera Fernanda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Maulidah Hasanah. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 1 Karangbinangun. Selamat pagi, Bu Maulidah. Selamat pagi Bu Vera. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Maulida, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas ketika Ibu Maulida sedang mengajar begitu. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Iya, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan praobservasi ini kita lakukan sebagai kesiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri dan lebih siap, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu nanti yang akan saya berikan ke Bu Maulida. Yang pertama Bu, bisa dijelaskan kira-kira nanti Bu Maulida akan melakukan pembelajaran dengan materi apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa? Baik, jadi nanti dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya mengambil topik bullying dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dari bullying, kemudian menyebutkan macam, jenis, dampak, dan penyebabnya. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menolak perundungan atau bullying, kemudian memunculkan rasa empati terhadap korban bullying, dan selanjutnya mereka mampu menunjukkan atau mengampanyekan kegiatan tindakan pencegahan bullying melalui media sosial yang mereka miliki. Wah, menarik sekali ya Bu Maulida. Selanjutnya Bu, mengenai area pengembangan. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, jadi saya ingin mencapai 3 area pengembangan. Yang pertama di bidang kognitif, saya ingin anak-anak memiliki pemahaman tentang bullying, penyebab, dampak, dan macamnya. Kemudian area pengembangan afektif, jadi anak-anak setelah memahami apa itu bullying, mereka mampu untuk memiliki sikap empati dan simpati. Kemudian mereka mampu untuk menolak perilaku perundungan atau bullying. Dan yang ketiga adalah area pengembangan psikomotorik, di mana anak-anak mampu untuk melakukan penolakan terhadap bullying melalui gerakan atau kampanye terhadap tindakan tersebut melalui media sosial yang mereka miliki. Luar biasa, sudah sangat siap sepertinya Bu Maulida ini. Selanjutnya, kira-kira rancangan pembelajarannya Bu, seperti metode pembelajaran, strategi, kemudian model itu bisa dijelaskan seperti apa? Jadi karena ini kelas 10 kebetulan kan masuk di kurikulum Merdeka ya Bu, jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan KSE. Yang selanjutnya metode pembelajaran saya nanti dalam bentuk kelompok diskusi yang akan mereka lakukan, kemudian mereka presentasikan. Dan nanti dari kegiatan pembelajaran itu anak-anak bisa punya keaktifan untuk membuat semacam hasil karya, kemudian mereka kampanyekan kepada orang lain melalui media yang mereka miliki. Ya. Selanjutnya, kira-kira Bu Maulida akan menggunakan media pembelajaran apa besok? Nah, media pembelajaran yang saya gunakan besok adalah PowerPoint. Kemudian saya akan memberikan anak-anak sinema edukasi. Kemudian anak-anak dalam proses kegiatan diskusi, saya mengizinkan mereka untuk mengakses gawai mereka untuk mencari informasi tentang topik bullying yang akan kita bahas nanti. Satu lagi Bu, kira-kira pelaksanaan pembelajaran nanti hari apa, kemudian berapa jam pelajaran, bisa dijelaskan? Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada hari Kamis. Kemudian jam pelajarannya jam pertama Bu, 2 kali jam pelajaran, jadi 45 menit, 2 kali 45 menit jam pembelajaran gitu. Di kelas 10-2. Kelas 10-2. Nanti saya juga akan ikut bersama Bu Maulida untuk mengamati, mensupervisi kegiatan mengajar Bu Maulida. Diizinkan ya Bu ya? Ya, silakan. Oke. Sepertinya cukup itu Bu pertanyaan dari saya. Berikutnya nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi di kelas, kemudian di akhir nanti juga ada kegiatan pasca observasi. Jadi nanti setelah dari kelas kita akan berbincang-bincang seperti ini lagi untuk membahas apa yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran Bu Maulida
sebelumnya. Nanti juga mungkin akan ditemani oleh pengajar praktek saya. Begitu. Ya. Sebelum saya akhiri Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi kali ini adalah saya merasa siap untuk melaksanakan kegiatan supervisi besok. Kemudian saya merasa percaya diri karena dari apa yang Ibu tanyakan tadi, insya Allah sudah saya siapkan sehingga besok ketika praktek pembelajaran, insya Allah semuanya sudah lengkap. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Maulinda sudah menjelaskan dengan sangat baik, juga sudah menyiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok dengan baik. Semoga bisa berjalan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih. Demikian kegiatan pra-observasi saya bersama dengan Ibu Maulinda Hasanah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita buka dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan ini tadi bisa memberikan kelancaran pembelajaran kita kurang lebih 2 jam ke depan. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Ada yang sakitkah? Enggak ya? Tidak ada. Baik, saya cek dulu. Saya absen. Agus Miftah Effendi, Ahmad Maulana Saputra, Widya Dwi Ainun, Zidan Febrian Putra, Zulia Eka Cahyani. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini dari 32 siswa di kelas 10-2, ada 3 yang tidak masuk, diantaranya Paramita sakit, Rahul Alfa, dan Salsabila izin. Kita doakan untuk teman kita yang sakit, semoga lekas sehat ya, dan bisa ketemu kembali, belajar bersama-sama lagi ya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bullying. Tapi sebelum kita diskusi, kita bahas topik ini, saya ingin kita melepas ketegangan dulu ya. Tadi sebelumnya kan pelajaran olahraga ya, sangat berkeringat gitu. Jadi kita rilekskan dulu badan kita. Kita buat permainan dulu. Permainannya sangat simpel, hanya tepuk. Jadi nanti kalau Bu Maulida ngomong tepuk 1, kalian tepuk 1-nya di depan ya. Kalau tepuk 2 berarti kanan apa kiri dulu? Oke, kanan dulu. Kanan kiri gitu ya. Kalau tepuk 3 berarti kanan, tengah, kiri. Gitu ya. Siap ya? Coba dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Baik. Nanti ritmenya lebih cepat ya, biar lebih semangat lagi, biar nggak ngantuk. Biasanya waktu olahraga itu ngantuk. Nah, sekarang ditambah waktu BK lagi, lebih ngantuk lagi. Oke, siap? Nah, dengarkan aba-aba saya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 kali. Kok nggak kompak, Re? Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Supaya nanti selama pembelajaran ini kalian bisa nyaman belajar, kemudian memperoleh manfaat dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, berarti yang pertama tadi apa? Tertib. Yang kedua? Nggak boleh makan dan minum. Yang ketiga? Angkat tangan jika bertanya. Dan yang keempat? Tidak boleh bermain HP. Wes, karena sudah kita sepakati, maka nanti harus kita laksanakan, gitu ya. Baik, kita akan diskusi tentang bullying anak-anak. Sudah siap ya? Nah, sebelum saya menyampaikan paparan materi tentang bullying, ini tadi yang masuk ada 29 siswa. Nah, saya minta kalian berada dalam satu kelompok. Berarti satu kelompok nanti isinya, kalau dibuat 5 kelompok berarti ada 6 orang. Silahkan membentuk kelompok dari berhitung saja ya, biar mudah ya. Nanti sesuai dengan angka hitungan ya. Oke, saya kasih waktu untuk 2 menit gabung ke kelompoknya. Silahkan, sesuai kesepakatan, tertib. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, coba angkat tangan. 1 sebelah sana. Kelompok 2? 2. Yang merasa kelompok 2? Kelompok 3? Sama belakang. Baik, sudah masuk kelompoknya masing-masing. Nah, yang petunjuk yang perlu diperhatikan anak-anak, nanti di kelompok ini kalian akan melaksanakan diskusi tentang apa itu bullying. Jadi Bu Maulida nanti akan memaparkan materi, kemudian ada video sinema. Silakan diamati apa itu bullying, kemudian didiskusikan. Dari hasil diskusi itu nanti ada kesimpulan, ya, dan dipresentasikan di depan teman-teman, gitu ya. Oke. Bullying dan perundungan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama nanti kalian mampu menjelaskan apa itu perundungan, apa itu bullying, dan membedakan antara jenis-jenis bullying atau perundungan. Kemudian yang kedua, kalian harus menganalisis jenis-jenis perundungan tersebut yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya yakin tadi perundungan itu bukan hal baru bagi kalian. Bahkan bisa jadi kita ini bertindak tidak hanya sebagai korban, tapi bisa jadi sebagai pelaku. Hanya saja kita tidak menyadari itu. Nah, nanti kita ulas. Apakah selama ini kita itu pernah jadi korban perundungan atau malah kita pernah merundung tanpa kita sadari. Yang ketiga, menumbuhkan empati terhadap siswa yang dirundung. Ya, nanti silahkan kalian bercerita apakah pernah mengalami perundungan. Gitu ya. Dan temannya nanti memberikan umpan balik. Menumbuhkan rasa empati. Kemudian soft skill yang dikembangkan yaitu kalian dapat memprakarsai tindakan pencegahan bullying. Jadi nanti setelah dapat materi bullying ini, saya berharap 10.2 tidak menjadi pelaku bullying, tapi menjadi agen perubahan yang mencegah perilaku-perilaku bullying. Jadi garda terdepan ketika ada teman yang dibully, kalian harus bisa membantu teman tersebut keluar dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, menolak tekanan sebaya. Ini sebaya semua kan ya, seusia ya. Nah, biasanya kalau berteman itu ada yang pertemanannya tulus, ada yang bersyarat. Nah, biasa yang bersyarat itu dibersamai dengan tekanan atau ancaman. Ya, jadi harapan saya nanti kalian mampu untuk menolak tekanan dari lingkungan, terutama lingkungan sebaya. Yang ketiga, anti kekerasan dan perundungan berupa kegiatan menunjukkan atau mengkampanyekan tindakan pencegahan bullying melalui karya kalian yang kalian sebarluaskan, kalian kampanyekan melalui media sosial yang kalian punya. Jadi ini nanti adalah produk akhir dari pembelajaran kita terkait topik bullying ini, gitu ya. Terus kemudian terjalin pertemanan dan hubungan social relationship yang baik. Nah, ini harapan yang paling besar ya anak-anak. Jadi
Sampean niat sekolah itu kan untuk menuntut ilmu ya, dan untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, harapannya nanti sampean dapat rekan, dapat teman, bukan dapat musuh atau bahkan dapat ancaman. Gitu ya, sepakat? Oke, ini tujuan yang akan kita lakukan nanti. Nah, anak-anak saya pengen tanya, mitos atau fakta? Coba diperhatikan. Hanya anak laki-laki yang membuli satu sama lain. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Coba angkat tangan tadi, kesepakatannya apa? Ya, silakan ya. Saya pernah bertemu anak cewek yang membeli yang cewek. Oh, jadi Nikma pernah menemui kasus teman perempuan membuli teman perempuan. Jadi mitos ya bahwa yang berbuat nakal biasanya kan laki-laki itu dijudge buruk ya, nakal, kasar gitu ya. Padahal perilaku itu memungkinkan terjadi pada perempuan juga. Perempuan yang selama ini dinilai makhluk yang lemah, ternyata juga nggak lemah-lemah amat. Seringkali mereka juga berbuat kasar gitu ya. Jadi ini terbataskan, ini mitos. Yang selanjutnya anak-anak. Nah ini jawabannya. Semua siswa baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat terlibat perilaku bullying. Jenis-jenis bullying yang sering terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan mungkin berbeda, tapi aktivitasnya atau perilakunya terjadi gitu ya. Selanjutnya, mitos atau fakta? Seorang pembuli biasanya memiliki badan yang lebih besar. Ayo. Mitos atau fakta? Mitos. Sepakat semua ini mitos. Ada yang fakta? Iya, coba Zulia. Kenapa fakta? Oh. Kasar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk temannya. Nikma dan Ulia. Kalau menurut Zulia itu fakta. Tapi balik lagi tadi bahwa pembuli itu tidak ada batasan usia, gender maupun berat badan. Jadi sebenarnya jawabannya mitos. Nah, siswa yang memiliki kekuasaan atau kekuatan itu lebih dapat mengontrol siswa lain agar dapat dibully. Jadi fokus utamanya itu bukan gender atau jenis kelamin, bukan postur tubuh, tapi sebenarnya kekuasaan. Kok dia merasa berkuasa, cenderung untuk membuli temannya. Nah, selanjutnya bullying pada anak laki-laki dan perempuan. Coba, siapa yang mau berpendapat? Apa sih bedanya pembulian anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, silakan Riz. Kalau misalkan anak laki-laki bullying itu jadi itu lebih ke fisik Bu. Kalau misalkan anak perempuan itu lebih ke perempuan lainnya, misalkan terlihat lebih kayak dari segi penampilan. Nah itu mereka biasanya bullyingnya cenderung dalam bentuk sindiran. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, ada yang menambahkan barangkali? Jadi menurut Risma, pembulian anak laki-laki itu biasanya cenderung ke perilaku, bentuk kekerasan. Kalau perempuan itu biasanya dalam bentuk sindiran. Ada yang pernah mengalami? Ada Bu, tapi tidak berani bicara, malu atau takut gitu ya. Tapi pernah menyaksikan, Rek? Pernah. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Diam. Kenapa diam? Karena tidak berani. Oke, jadi berbeda biasanya ya karakternya. Ternyata mitos, Rek. Oh, maaf. Nah, ini. Jadi itu tadi ya, kalau laki-laki itu cenderung menggunakan perilaku, kalau perempuan biasanya menggunakan afeksi. Kalaupun biasanya dalam bentuk verbal, sindiran, cacian, biasanya seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan. Tentunya sampean tadi bilang ya, kalau pernah menyaksikan teman kalian atau orang lain yang dirundung atau dibully. Nah, jenis-jenis bulian apa biasanya yang dilakukan anak perempuan kepada anak perempuan lainnya? Coba nanti diidentifikasi ya. Apa saja biasa nih perempuan itu bully bagaimana kalau sesama perempuan? Tadi sudah disebutkan satu, biasanya bulinya pakai ini Bu, sindiran. Ayo yang lain selama ini.
Ya. menjauhkan seseorang dari suatu kelompok gitu, Bu. Oh, Mengucilkan. mengucilkan teman. Ya, biasanya ini ya, kalau perempuan itu lebih ke kelompok-kelompok gitu ya. Membentuk circle. Ada tambahan lagi? Silakan. Ah, ini yang paling sering terjadi ya, Rek. Padahal orang tuanya itu loh ngasih nama itu berpikir 9 bulan ya. Tahu-tahu anaknya sudah lahir besar, temannya kok manggilnya pakai nama panggilan lain. Biasanya ini ya, apa? Karakter gitu ya, manggil dengan panggilan karakter atau kebiasaan gitu. Adakah di sini kok saya melihat senyum-senyum? Ada korbannya sepertinya. Ada tambahan? Silahkan. Sudah? Tidak. Oke. Jadi itu ya. Jadi biasanya kalau perempuan sama perempuan itu, Rek, cenderungnya pembuliannya itu verbal, nyindir. Terus kemudian manggil tadi dengan panggilan lain. Terus mengucilkan. Bahasa Jawanya apa? Gak bolo gitu ya, kayak anak kecil gitu ya. Tapi juga memungkinkan berbuat yang kasar biasanya. Walaupun cenderung sedikit gitu ya, lebih banyak yang itu tadi. Yang disebutkan teman kalian 3 tadi. Nah sekarang dibalik. Jenis pembulian anak laki-laki ke perempuan. Pernahkah kalian menghadapi ini? Pernah. Pernah, sering atau jarang? Atau bagaimana? Di kelas ini saja, apakah pernah terjadi? Pernah. Biasanya dalam bentuk seperti apa? Panggilan Bu. Oh, memanggil nama dengan nama ayahnya. Begitu tak cowok? Ya. Buatan, ada yang buatan berarti anak baik-baik. Yang lain, apa hanya itu yang terjadi di 10.2? Atau ada temuan lain? Biasanya kalau misalnya ini ya, ada tugas, terus teman cowoknya rame, memicu perempuan untuk apa? Marah. Nah, respon cowoknya biasanya ada apa enggak? Ada. Biasanya responnya gimana? Balik marah, iya, menghujat, cerewet gitu ya. Padahal niatnya mengingatkan, tapi jadinya pembulian tanpa kita sadari. Nah, itu tadi. Selanjutnya, jenis-jenis bullying yang dilakukan antar laki-laki. Mas, sampean pernah melihat kasus bullying enggak? Enggak. Kalau sampean? Tidak. Berarti alhamdulillah silkernya bagus ya, circle-nya. Ada yang pernah menyaksikan pembulian? Atau melihat terjadi pembulian di sini? Tidak. Alhamdulillah. Jadi lembaga kita tidak sampai mengalami perundungan untuk siswanya ya. Tapi apakah itu benar? Nanti coba kita amati bersama-sama ya. Karena jenis pembulian itu kan macamnya banyak. Biasanya ini kalau sesama laki-laki seperti yang disampaikan temannya tadi, seringkali laki-laki itu menggunakan kekuatan gitu ya. Jadi bentuk pembuliannya dalam bentuk kekerasan. Nah, biasanya tidak murni karena bersinggungan atau bermasalah. Terkadang picuannya atau pemantiknya itu melalui bercanda. Ya, awalnya bercanda, tapi akhirnya bertengkar. Oke, itu yang terjadi biasanya bagi anak laki-laki sesama laki-laki. Dasarnya tadi karena kekuatan, adu kuat. Nah, kalau bullying perempuan ke laki-laki, Rek, sekarang dibalik. Tadi kan kalau misalnya laki-laki bully perempuan itu biasanya panggil nama orang tuanya dengan nama ayah. Kalau perempuan ke laki-laki bulinya bagaimana? Gimana, Den? Sama saja. Memanggil dengan panggilan orang tua. Kita sadar atau tidak ya, itu kan bentuk perilaku yang tidak baik ya. Bukan perilaku yang bijak. Karena apa? Karena menunjukkan sikap tidak sopan ya kan? Kita menggunakan nama orang tua sebagai bahan bercanda atau olok-olokan gitu. Ya, jadi saya berharap nanti setelah ini tidak terulang ya. Setelah sampai dapat materi tentang bullying, perilakunya jadi lebih baik. Ya, tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, saya lanjut. Itu tadi ya, sama ya. Nah, Rek. Nah, kita sekarang fokus pembulian di sekolah. Tadi kalau saya tanya di 10.2, katanya 10.2 nggak ada ya, alhamdulillahnya. Tapi pernah tidak menyaksikan pembulian di sekolah? Pernah.
Coba contohnya dalam bentuk apa? Menindas. Menindasnya bagaimana? Kayak mereka menekan kayak istilahnya pemalakan gitu. Oh, memalak. Itu terjadi. Pernah lihat di sekolah kita atau saat sampean SMP? Ya. Oh, gitu. Oh, ya ya. Jadi Risma pernah menyaksikan itu, tapi di sekolah lain saat dia masih SMP. Ada lagi barangkali Rek, yang pernah menyaksikan, tapi tidak tahu mau berbuat apa. Adakah? Ya, Julia pernah. Kalau saya bisa menyaksikan pembulian yang kayak gitu. Hmm. Jadi kayak ada anak tersebut melakukan kesalahan, terus kesalahan itu kayak disebarluaskan. Semuanya dijadikan bumbung. Oh, gitu. Jadi apa ya? Pembulian berjamaah gitu ya. Jadi temannya berbuat salah. Nah, harusnya kalau kita menyaksikan teman yang berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan, mencegah gitu ya, supaya dia bisa memperbaiki. Tapi ini malah disebar. Berarti dia berniat untuk apa? Menjatuhkan, benar sekali, mempermalukan gitu ya. Nah itu, semoga di lembaga kita tidak ya, insya Allah tidak ada. Tapi nanti coba kita identifikasi lagi, apakah benar-benar tidak ada ataukah ada sebenarnya, tapi kita tidak menyadari. Nah anak-anak ini tantangan penugasannya, ini nanti sifatnya individu. Jadi di kelompok nanti kalian akan menyaksikan sinema video yang akan kalian analisis. Nah untuk ini nanti penugasan individu, silahkan kalian membuat boleh film, boleh video, boleh poster atau gambar terkait dengan perundungan yang di dalamnya itu mengajak orang lain untuk mencegah. Jadi sampean mengkampanyekan anti perundungan, gitu ya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup kita pindah. Oh, tidak ini ya. Saya tak besarkan dulu volumenya. Baik, nanti silakan disimak video ini, kemudian didiskusikan. Saya beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan ini, kemudian nanti dari kelompok mempresentasikan dengan teman yang lain terkait pemahaman materi yang disampaikan. Oke, sudah disaksikan ya videonya. Silahkan kelompok berdiskusi tentang apa sih isi video tadi, kemudian simpulannya apa. Ya, nanti dipresentasikan karena ini ada 6 kelompok, berarti satu kelompok presentasinya kurang lebih 3-4 menit ya. Baik, silahkan dimulai. Nanti kita mulai presentasi berarti di jam 8:30 kurang 7 ya. Oh, 20 menit berarti 9:20. Nah, kadang kita itu kan merasa minder itu. Karena minder, lemah, takut gitu kan. Akhirnya memicu orang yang lebih kuat dari kita untuk melakukan bullying. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dibully? Nah, sifat insecure tadi itu yang kita merasa lemah, takut, merasa kecil, merasa nggak bisa, itu yang harus dipupuk, dikembangkan lagi supaya bisa pede, supaya tidak sampai jadi korban bullying. Ada yang sudah selesai? 10 menit lagi ya. Nanti kita diskusi per kelompok. Urut saja ya atau bagaimana? Urut aja, Bu. Gimana yuk? Yang sudah siap aja, Bu. Yang sudah siap ya? Berarti nanti pakai apa tadi? Kesepakatan apa? Angkat tangan yang sudah siap ya? Kita ketika melihat Sudah selesai semua ya? Ayo, waktunya sudah habis. Silakan tadi yang siap dulu kelompok 6, setelah kelompok 6, kelompok berapa? Kelompok berapa? 3, jadi habis 6, 3. Oke, bisa dimulai ya? Baik, silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-applause ya untuk kelompok 6 yang sudah berani mengawali presentasi, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait diskusi yang kami buat tentang materi bullying. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih bullying itu. Bullying adalah sebuah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk mengganggu. Kemudian ternyata ruang lingkup dari bullying itu banyak sekali. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Contoh dari bullying secara verbal yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata-kata sindiran. Yang kedua adalah secara fisik. Contoh yang pernah saya ketahui di dalam tugas sehari, seperti kayak kita menurut teman gitu, kayak kalau istilahnya dijadikan babu gitu kan cara katanya. Yang ketiga adalah secara relasional dengan cara mengajak teman-teman untuk ikut berkompromi dalam menjatuhkan seseorang. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah sebuah tindakan kekerasan bullying yang dilakukan di media sosial. Contohnya seperti ketika ada selebgram atau yang melakukan sebuah kesalahan sehingga rumah itu bukan sebarkan, yang istilahnya secara online. Sekian dari kami. Istilahnya ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Jelas sekali gitu ya yang disampaikan. Tadi sudah ada 2 pemikiran dari kelompok 6 dan kelompok selanjutnya. Ada ke teman-teman yang ke belakang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan apa yang kami dapat dari video animasi. Poin pertama yaitu apa itu bullying. Bullying adalah segala bentuk tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan individu atau kelompok disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua adalah macam-macam bullying. Bullying ini dapat berupa verbal, yaitu melalui perkataan atau sindiran. Yang kedua, fisik melalui kekerasan. Yang ketiga, rasional, mengajak relasi atau kelompok untuk ikut melakukan perundungan. Yang keempat adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang menyebabkan korban tertekan melalui internet atau media sosial. Selanjutnya akan dan mencegah bullying serta berani untuk melaporkan tindakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ayo. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ke sana. Kami dari kelompok 5 ingin menyimpulkan dan menjabarkan poin-poin yang kita dapat dari video animasi tersebut. Jadi bullying ialah perilaku yang menyakiti, menakut-nakuti secara terus-menerus yang menyebabkan masalah psikologi pada korbannya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Yang pertama ialah keterbatasan fisik. Biasanya orang dengan fisik yang lebih besar itu cenderung untuk membuli yang lebih lemah atau yang memiliki fisik jauh lebih kecil daripada dirinya. Terus yang kedua ialah rasa berkuasa. Yang ketiga, kelompok geng atau senioritas. Lalu ada beberapa jenis-jenis bullying. Yang pertama ialah verbal, lewat kata-kata, fisik, lewat tubuh, tindakan, dan relasional ialah bersama geng atau membentuk suatu kelompok tertentu untuk membuli seseorang. Dan selanjutnya ialah cyberbullying, yaitu lewat media. Waalaikumsalam. Ayo yang terakhir kelompok 1. Oh 2, sorry. Ya. Jadi bahan diskusi kelompok 2 adalah intinya presentasi bullying yang terjadi di Indonesia. Ternyata ada faktor yang menentukan, yaitu 90 dari 100 orang ini tidak berani menyuarakan apa yang mereka alami. Jadi ini juga dapat memicu dampak bullying yang terjadi depresi bahkan sampai bunuh diri. Jadi kami ingin berpesan kepada teman-teman, jika kalian pernah atau bahkan sempat menjadi korban bullying, ayo kita manfaatkan peran itu. Orang tua juga memakainya sebagai perantara untuk menyampaikan apa yang kita alami. Jadi dapat meminimalisir persentase tingginya bullying di Indonesia. Jadi semoga kita tidak akan menjadi pelaku atau korban bullying. Amin. Kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya.
Nah, anak-anak tadi sudah melakukan analisa ya terkait sinema video yang kalian lihat, kemudian juga sudah mempresentasikan. Dari kegiatan kita pagi ini, apa yang kalian dapat? Coba angkat tangan. Apa manfaat yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran topik bullying? Dari pembelajaran ini menurut saya, bagi saya maupun teman-teman semuanya, kita bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita terkait dengan kita menjadi pelaku bullying dan memperbaiki juga membantu kita untuk berani mengutarakan seperti kata tadi, kita akan jadi guru, jadi kita tidak terus-menerus dirundung oleh teman-teman. Oke, jadi berani speak up ya. Kalau jadi korban bullying, kalau tidak berani mengatasi sendiri, merasa tertekan, boleh loh memanfaatkan Bapak Ibu guru atau ke ruang BK, menemui Bapak Ibu guru BK, atau mungkin ke wali kelas yang mendampingi kalian selama 1 tahun belajar di kelas itu, gitu ya. Tepuk tangan dong untuk Zulia yang sudah berani ngomong. Nah, satu lagi, itu tadi kaitannya dengan materi ya, topik. Satu lagi, dari kegiatan diskusi tadi, apa yang kalian alami atau kalian rasakan? Biasanya yang berbicara hanya itu-itu saja ya. Yang lain cenderung diam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Semuanya berani berbicara di depan temannya meskipun masih membaca gitu ya. Tapi kan setidaknya ada keberanian kalian untuk berbicara di depan orang lain gitu. Oke, materi ini kita cukupkan ya anak-anak. Jangan lupa tadi Ibu sudah menyampaikan penugasan. Nah, tantangan itu nanti bersifat individu. Apa tadi tantangannya? Membuat media. Salah satu, silahkan pilih yang menurut kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Poster, oke, enggak apa-apa. Mahfud memilih untuk buat poster. Yang lain barangkali pintar memanfaatkan video, jadi nanti beragam ya. Silahkan berkreasi, mengkreasikan diri, kreativitasnya kalian tuangkan dengan konteks stop bullying. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari karya kalian itu nanti silahkan diposting di media sosial, medsos kalian, kemudian di tag ya, di tag akunnya BK biar saya nanti bisa ngecek siapa saja yang sudah upload tugas gitu ya, sudah mengkampanyekan stop bullying kepada orang lain. Nanti di situ Bu Molda bisa tahu siapa yang rajin dan siapa yang tidak mengindahkan. Tapi insya Allah 10-2 tidak seperti itu ya, anaknya rajin-rajin. Ya. Jadi saya tunggu minggu depan hasil karyanya, kemudian nanti kita akan ulas lagi, kita presentasikan hasil karyanya itu. Oke, yang terakhir anak-anak sebelum saya akhiri pembelajaran ini, nanti Bu Molda akan kirim link melalui pengurus kelas. Nanti silakan link itu diakses, ada 2 link, yang satu adalah refleksi dari kegiatan ini, yang kedua adalah hasil selama kalian memperoleh pembelajaran di pagi ini, gitu ya. Nanti silakan diakses, saya batasi sampai jam 3 sore. Ya, nanti perangkat ketua kelasnya ya, ketua kelas saja nanti di-share ke teman-temannya ya. Ada grup kelas kan? Ada. Nah, nanti silakan diakses. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Bu. Ya. Ini kan tugasnya tadi individu. Kalau misalnya saya mau buat video terus ngajak orang lain buat video tersebut itu nggak apa-apa? Boleh. Jadi silakan berkreasi ya. Tadi Mahfud milihnya buat poster. Siapa? Nima milihnya buat video, tapi video seperti dokumenter gitu ya, melibatkan orang lain, tidak apa-apa. Selama orangnya berkenan, nanti kita presentasikan di depan biar teman-temannya tahu. Jadi selama ini kita nggak hanya mendengar apa itu bullying, tapi kita juga ikut merasakan melalui praktek tindakan itu gitu ya. Ada yang lain mungkin? Cukup? Baik, karena waktunya juga sudah habis. Setelah ini kalian akan istirahat, jam istirahat. Kita ketemu minggu depan dengan tugas tadi. Jangan lupa disiapkan. Kemudian tetap jaga kesehatan ya. Teman-teman kita yang tidak masuk hari ini, minta tolong nanti diajak komunikasi kenapa.
Kemudian teman kita yang sakit didoakan dan ditanya apakah keadaannya saat ini sudah sehat atau bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan kami, saya Bu Rizky Vera Fernanda, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karangbinangun. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Pengajar Praktik, Bu Puji Rahayu, juga bersama dengan Ibu Maulidah Hasanah, beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Karangbinangun. Kali ini kita akan melakukan praktik pasca observasi. Selamat siang Bu Puji, Bu Maulidah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bu Maulida, selamat ya Bu, tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas dan sudah selesai saya observasi. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu capai. Bagaimana Bu, boleh ya? Boleh. Ya, pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Maulida ketika tadi diobservasi di kelas? Untuk saat ini sudah lega Bu. Tapi tadi di awal tentunya ada nervous ya, meskipun kemarin sudah dipersiapkan, tapi kan tetap ada rasa nanti bagaimana saat mengejar, tapi disaksikan oleh guru lain, diamati gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tadi sudah merasa rileks, kemudian sudah bisa nyaman lah menyampaikan pembelajaran tadi. Jadi alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Maulida kembangkan, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran di kelas tadi. Baik, jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kognisi. Jadi saya bertujuan supaya anak-anak mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi yang saya sampaikan, yaitu materi stop bullying. Kemudian anak-anak mampu untuk menjelaskan apa itu bullying dan sebagainya. Yang kedua yaitu kemampuan afeksi dari materi yang dipahami anak tadi yang sudah mampu untuk dianalisis. Anak-anak mampu untuk menumbuhkan rasa empati terhadap korban, barangkali mereka menyaksikan ada korban bullying dimanapun mereka berada. Kemudian mereka mampu untuk punya rasa bahwa bullying itu tidak boleh. Jadi ada keinginan untuk mengkampanyekan stop bullying gitu. Terus kemudian psikomotoriknya anak-anak mampu untuk membuat gerakan stop anti bullying supaya dapat mengurangi perilaku bullying baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar mereka. Iya, jadi ada 3 area pengembangan, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik ya Bu ya, yang sudah dikembangkan tadi. Nah, menurut Bu Maulida, area pengembangan yang Ibu lakukan tadi apakah sudah berhasil atau bagaimana Bu? Pengamatan saya tadi ketika menyampaikan pembelajaran di kelas, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah ada hasil, terbukti dengan anak-anak sudah tumbuh pemahamannya terhadap bullying. Mereka mampu mengidentifikasi dampaknya, penyebabnya, jenis-jenisnya. Kemudian mereka punya keinginan bahwa ketika dia menghadapi siswa bullying, mereka mau menolong, ada rasa empati di sana. Kemudian anak-anak juga terlihat antusias untuk membuat media yang mereka akan gunakan untuk mengkampanyekan kegiatan stop bullying. Luar biasa. Selanjutnya Bu Maulida, apakah ada kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas tadi? Ya, tentunya pembelajaran tadi tidak lepas dari kendala Bu ya. Yang pertama, karena ini tadi kan harus ada persiapan terlebih dahulu, otomatis waktu saya untuk melakukan pembelajaran 2 jam itu terpotong gitu. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin waktunya dipersempit karena sudah terpotong di depan tadi. Terus kemudian mungkin situasi kelas, ada beberapa keadaan yang kurang kondusif, walaupun setelahnya masih bisa posisikan lagi atau dikondisikan lagi supaya bisa belajar dengan baik. Kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Maulida, tadi kan ada beberapa kendala juga, agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bagaimana Bu? Baik, harapan saya materi yang saya sampaikan ini nanti ada kegiatan lanjutannya, sehingga rencana lanjutan bagi materi ini nanti
semisal ada teman atau siswa yang mengalami bullying, mereka mampu untuk berbicara, bercerita. Nah, dari cerita atau respon mereka itu nanti saya bisa melakukan kegiatan lanjutan seperti konseling individu atau mungkin bimbingan kelompok untuk memperdalam lagi pemahaman murid tentang bullying itu seperti apa, terus kemudian bagaimana kita bertindak atau kita bisa punya keinginan untuk men-stop perilaku bullying itu. Baik, luar biasa rencana yang sudah dibuat oleh Bu Maulida, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Maulida ya. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Puji Rahayu selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Bu terhadap proses observasi dan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Vera, Bu Maulida. Menurut saya coachingnya sudah berjalan lancar sesuai alur, dan juga tidak grogi lagi karena pertanyaan yang dengan lontarkan sudah dijawab Bu Maulida dengan foto. Terus dengan juga mampu menangkap kata kunci dari Bu Maulida. Cuma mungkin tadi sempat ada kalimat tertutup karena mungkin itu terbiasa ya. Misalnya tadi, apakah ada kendala? Seharusnya itu apa kendalanya atau bagaimana kendala yang dihadapi Pak. Tapi itu manusiawi. Bisa jadi karena kita kan maksudnya tidak seperti itu, pengennya terbuka, tapi karena mungkin ya tidak sengaja atau gimana ya, kita anggap maksudnya seperti itu dan yang mendengarkan sudah paham. Jadi saya acungi jempol untuk coachingnya, semoga bisa berlanjut lagi coaching kepada peserta didik dengan lebih santai dan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji atas saran dan tanggapan yang sudah diberikan kepada saya, khususnya agar saya bisa melakukan kegiatan supervisi dengan lebih baik lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bu Puji, Bu Maulida. Demikian kegiatan pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.